Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai anak juga punya harga diri. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Oke, tadi sudah disampaikan kita akan membahas mengenai anak juga punya harga diri. Sebelum lebih jauh, kita perlu menyamakan visi atau menyamakan pemahaman bahwa harga diri itu apa sih? Kalau harga diri itu adalah pandangan seseorang akan dirinya. Pandangan seseorang akan dirinya. Gimana seseorang itu memandang dirinya. Nah, dari mana pandangan ini terbentuk atau menjadi berwujud gitu ya di dalam alam pikirnya? Karena tadi kita bahas, kita menyampaikan atau topiknya tentang anak juga punya harga diri. Tentu sebenarnya harga diri ini sudah terbentuk sejak masa kanak-kanak, masa anak-anak ya. Mereka masih sedari kecil. Umur berapa ya? Sedini mungkin gitu. Contoh gampangnya gini ya, pernah nggak ngelihat seorang anak sudah berprestasi, misalnya memenangkan suatu lomba, mungkin anaknya senang banget, kemudian berkata, atau bahkan mungkin karena saking senangnya karena dia memenangkan sebuah lomba itu, dia bilang papa, mama, atau ayah, ibu, tergantung dia manggil orang tuanya apa ya, lihat aku menang. Kemudian orang tuanya, oh iya bagus, atau oh iya, diam, dengan ekspresi datar. Anak tentu akan berpikir, kok orang tua aku nggak suka ya, aku udah memenangkan lomba kok orang tuaku biasa-biasa aja. Oke, mungkin 1-2 kali tidak terlalu berpengaruh, tapi bagaimana kalau sering seperti ini? Atau mungkin kasus yang lain. Berapa? Di atas 8 lah, mungkin 85, katakanlah begitu. Kemudian orang tuanya bilang, kalau bagus saja dikasih lihat, kalau jelek diumpetin. Padahal mungkin ya sebenarnya bukan yang nggak dikasih lihat, karena memang bagus, atau mungkin nilainya belum keluar. Nah, karena orang tuanya udah bilang seperti itu, akhirnya karena ekspresinya seperti itu atau orang tuanya menyampaikan seperti itu, ya akhirnya si anak jadi males-malesan ya. Bisa seperti itu, bisa istilahnya nilainya bagus tapi kok yang dia dapat seperti itu. Itu kalau tentang nilai ulangan. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya itu dianggap orang tuanya ekspresinya kan bilangnya tadi, kalau bagus dikasih lihat, kalau jelek diumpetin. Kemudian kebetulan si anak nilainya agak kurang untuk saat itu. Kemudian dibanding-bandingkan dengan temannya. Misalnya si anak namanya Denny ya. Kemudian di kelas itu orang tuanya tahu si Denny itu punya teman namanya Doni, pintar ya. Kasih kenapa jelek, tuh lihat tuh si Doni bagus terus. Atau mungkin si anaknya itu 8 atau 85 deh tadi, yang lumayan lah ya, dibilang jelek juga enggak. Langsung dibandingkan, kalau Doni berapa? 100. Orang tuanya ngomong begitu. Itu kan menjatuhkan harga diri anak, atau
dengan bahasa kiasan telah membuat lubang di dalam jiwanya. Kalau misalnya sekali, 2 kali, atau sesekali, it's okay. Tapi kalau misalnya sering seperti itu, mungkin si anak jadi akhirnya resisten. Akhirnya dia berpikir bagus reaksi orang tuanya seperti itu, udah susah-susah reaksi orang tuanya juga biasa-biasa aja, atau bahkan mungkin diejek. Akhirnya dia pikir, ya udah nggak usah aja sekalian, biarin aja nilai jelek. Jadi dampak yang ditimbulkan karena sikap yang salah dari orang tua, atau sikap yang tidak pada tempatnya dari orang tua, itu adalah yang pertama bikin anak malas. Udah berprestasi, udah susah-susah, hasilnya juga bagus ternyata, bahkan bisa jadi juara, sikap orang tua datar bikin anak malas. Yang kedua adalah dibanding-bandingkan, disindir, mentalnya jatuh. Akhirnya dia pikir, dia akan merasa saya adalah anak yang kemampuannya nol besar, nggak punya kemampuan. Orang tua saya kayaknya nggak pernah puas gitu, maunya apa sih orang tua saya. Nah, sering kali ini terjadi di kalangan kita. Bahkan mungkin waktu teman-teman masih anak-anak, mungkin juga pernah mengalami kondisi seperti itu. Maksud orang tua tuh bagus, memotivasi, tapi motivasinya terlalu menjatuhkan. Kalau misalnya disindir, akhirnya sudah berusaha, nilainya ya juga nggak jelek-jelek amat, walaupun bukan 100. Akhirnya dia cuma mikir, ya udah, mungkin akan mikir jalan pintas, gimana caranya dapat 100, nyontek. Buahnya atau hasil yang dimunculkan dari sikap-sikap seperti ini, sikap orang tua terhadap anak yang seperti ini, yaitu tadi, mentalnya jatuh, pengen jalan pintas atau mau nyontek. Yang ketiga, pengen jalan pintas atau nyontek, iya. Yang ketiga ya males, orang saya udah usaha digituin kok, ngapain, kan seperti itu ya. Terus solusinya gimana? Ya berikan ekspresi pada tempatnya. Anak tuh seneng loh kalau misalnya dapat bagus, orang tua ngasih semangat. Ingat ya, ini anak-anak ya, kalau udah masuk remaja ceritanya agak berubah. Nah, kalau masih anak-anak tuh ya skala SD lah, TK, SD. Dia menang, kita kasih selamat, kita beri reward. Ada reward dan punishment ya, atau imbalan dan hukuman. Punishment itu diberikan ketika kita mengharapkan tindakan seorang anak itu tidak muncul kembali. Kalau reward itu atau imbalan itu adalah ketika kita mengharapkan reaksi si anak muncul kembali. Reward itu apa aja, nggak usah mahal juga nggak apa-apa. Senyum, kalau senyuman, pelukan kalau kepada si anak, dicium, itu sudah merupakan reward yang menyenangkan buat mereka. Mereka merasa dihargai. Coba lagi. Nah, gimana kalau misalnya gagal? Katakanlah kalah dalam lomba. Dimarahin? Oh tidak. Untuk seorang anak itu harus disemangati, berikan semacam pemahaman, semacam kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ini masih pas untuk si anak. Kenapa? Karena dia akan berpikir, oke, hari ini aku kalah, atau hari ini aku kalah, hari ini aku nggak menang, hari ini aku nggak dapat bagus, lain kali bisa. Itu kalau untuk terkait dengan lomba, terkait dengan bidang yang sebenarnya dia suka. Nah, kalau terkait dengan bidang pelajaran, katakanlah pelajaran ya, yang dia tidak suka, atau mungkin dia tidak mampu dalam bidang itu, bukan tidak suka ya, tidak mampu dalam bidang itu, ya tetap jangan diinjak-injak, maksudnya jangan dihina, jangan dicaci, seperti itu. Kita lihat aja dulu responnya, reaksinya. Kalau misalnya memang ternyata dia nggak di bidang itu, ya udah, terima aja. Dan harus patut diingat, seseorang anak itu terlahir membawa potensinya sendiri. Ada tuh saya pernah membahas itu, nanti di deskripsinya ada. Seorang anak itu terlahir membawa potensinya sendiri. Artinya katakanlah seorang itu nggak mahir dalam bidang matematika, ya sudah, mungkin dia mahir dalam bidang bahasa, untuk di kemudian hari bisa diarahkan menuju sastra, katakanlah seperti itu. Nggak ahli matematika, ya biarin aja gitu loh. Kenapa harus memaksakan ahli dalam semua bidang? Hampir nggak mungkin itu terjadi. Saya bilang hampir nggak mungkin ya, karena ada juga kemungkinan orang yang memiliki kemungkinan seperti itu tuh ada, mahir di semua bidang, tapi sangat kecil.
tapi ada. Makanya saya tadi bilang hampir nggak mungkin seseorang itu memiliki keahlian dalam semua bidang gitu. Nah, mungkin segitu aja. Jadi anak itu perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya. Mereka punya harga diri, dan harga diri itu harus ditingkatkan. Kenapa? Karena di kemudian hari ketika kita tidak bisa menjaga harga dirinya, bahkan tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa mengembangkan harga dirinya, siap-siap aja anak ini akan menjadi pribadi yang minder, ketakutan, nggak berani menghadapi segala macam. Kalau misalnya Anda sebagai orang tua masih ada di sekitar atau di samping Ananda, it's okay. Tapi gimana caranya kalau misalnya Anda sudah tidak ada, dan kepribadian yang terbentuk adalah kepribadian yang tidak yakin, tidak pede, dan minder di dalam dirinya. Anda sudah tidak ada, anak itu sudah terbentuk dalam kondisi seperti itu karena harga dirinya tidak dijaga, bahkan diinjak-injak. Gimana perasaannya? Oke, segitu aja dari saya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.